Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menunaikan ibadah, menunaikan berbagai amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menjauhi segenap larangan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan membincangkan tentang Gen Z. Apa itu Gen Z? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu saya tutup, selesai. Apa itu Gen Z? Gennya apa? Generasi Z, huruf Z. A, B, C, D, E, F sampai X, Y, Z. Ya kan? Udah hafal belum alfabetnya? Atau dikatakan juga Z itu Zoomer. Gen Z artinya generasi Z. Kenapa dikatakan generasi Z? Karena generasi sebelumnya yang disebut dengan generasi milenial itu disebut juga generasi X atau generasi Y. Nah, setelah generasi X, setelah generasi Y, ya, muncul generasi Z. Ya, orang yang lahir di seputar tahun 1997 sampai 2012 itu masuk dalam kategori Gen Z, generasi Z. Jadi kenapa disebut generasi Z? Karena memiliki keunikan, ya, ciri khas, identifikasi, ya, mengidentifikasi bahwasanya generasi yang lahir tumbuh ya, setelah
Ya, yang generasi sekarang ini sekitar usianya ya 19, 20, itu adalah generasi Z. Meskipun definisi ini tidak mutlak, ya, artinya tidak mutlak, tidak harus lahir tahun 97, tapi ada ciri-ciri tertentu dari generasi Z ini. Kenapa kita membicarakan generasi Z? Supaya kita memahami ya, generasi ke depan. Generasi Z ini generasi yang oleh para pendidik atau para ahli termasuk generasi yang akrab dengan medsos, media sosial, atau dengan perangkat yang disebut dengan Android, ya, handphone Android. Nah, perangkat yang demikian ini ya, itu mengubah pola perilaku, mengubah mindset, ya mengubah karena dunianya sudah berbeda dengan dunia misalnya orang yang lahir tahun 80-an, apalagi orang yang lahir tahun 70-an. Ya. Orang 70-an tidak mengenal ya, dunia handphone Android yang lahir tahun 70-an. Kalaupun sekarang mengenal, keakrabannya dengan perangkat itu tidak semasif generasi Z. Ya, tidak semasif dengan generasi Z dan tidak seadaptif. Apa itu adaptif? Mudah menyesuaikan dengan generasi Z. Kalau generasi yang lahir 70-an atau bahkan mungkin 80-an masih gagap dalam mengoperasikan handphone yang namanya Android ataupun perangkat-perangkat elektronik yang canggih tersebut. Jadi ada memang keunikan dari generasi Z ini sehingga kita sebagai orang tua atau generasi Z-nya itu sendiri mewaspadai. Ada titik-titik krusial, titik-titik yang berbahaya, yang kalau tidak difahami secara baik dan benar, itu akan menjadi menjadi bumerang ya bagi dirinya, bagi generasi Z itu. Ya. Jadi era generasi Z itu harus benar-benar kita pahami. Antum semua, terutama yang masih generasi Z ini harus memahami. Apa yang harus saya lakukan ketika generasi Z itu. Sebab generasi Z itu ketika dia membuat sebuah peristiwa itu akan menjadi jejak digital. Menjadi jejak digital. Ya. Ada generasi Z, misalnya, dia melemparkan pernyataan, begitu kan. Pernyataannya tidak berkeadaban, artinya tidak punya adab. Ya. Pernyataan-pernyataannya yang jorok. Pernyataan-pernyataannya yang menghina. Ya. Pernyataan-pernyataannya yang merendahkan orang lain. Nah, ketika Gen Z ini menjadi tokoh, menjadi orang yang ditampilkan, nah, jejak digitalnya ini muncul. Yang dulu tidak pernah disangka. Ya, jejak digitalnya ini terungkap. Ya. Dulu dia bicara apa saja. Ya. Dulu dia bicara misalnya fu gitu kan. Terus dia bicara apalagi fa misalnya. Itu terungkap. Gitu. Kok ketawa-ketawa? Ada apa ketawa-ketawa? Hah? Tahu ya? Ya, syukur kalau tahu. Jadi, jejak digitalnya itu terungkap. Nah, itu salah satu hal yang harus diperhatikan oleh antum semua generasi Z ini.
Jangan sampai itu menjadi, artinya apa? Perilaku rendah itu menjadi jejak digital diri Gen Z-nya itu. Ya. Siapa tahu antum ada jadi bupati Bogor nanti, ya kan? Gitu. Bogor bagian mana? Nggak tahu Bogor bagian mana, misalkan. Siapa tahu antum nanti jadi duat ilallah. Nah kalau rekam jejaknya ini terus ada yang ngorek-ngorek, kan berbahaya. Maka disinilah pentingnya tuntunan agama. Disinilah pentingnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh syariat. Seperti apa misalnya? Gen Z harus membekali dirinya, ya, dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu tuntunannya? Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Saya yakin sudah hafal semua hadis itu. Tetapi hadis ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, siapapun, terkhusus Gen Z misalnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka ucapkan perkataan yang baik. Aw liyasmut, kalau tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, maka diamlah. Ya. Diam untuk tidak mengungkapkan, ya, mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang akan dijadikan sebagai jejak digital yang negatif di masa yang akan datang. Ya, menjadi jejak digital yang akan membunuh karakter dari Gen Z ini. Membunuh karakter kenapa? Ya, karena ya, ketika pada tahun sekian, ketika dia usianya umur 17 tahun, ketika dia usianya 19 tahun, dia mengungkapkan, ya, men-share, ya, di sebuah, ya, sebuah apa, ya, media sosial misalnya. Dia mengatakan begini, pokoknya perkataan yang jelek. Nah, kalau sudah masuk ke dalam dunia medsos, nah, jejak digital sudah tidak bisa dihapus. Ini. Itu di dunia. Ya, mengungkapkan perkataan-perkataan yang buruk, itu jejak digitalnya akan ada. Di dunia saja, sulit untuk dihapus. Apalagi nanti di yaumul qiyamah. Apalagi nanti di yaumul hisab. Di akhirat nanti. Jejak digital itu, jejak apa yang dikatakan ketika di dunia akan terlontar atau akan dihisap di hari akhirat nanti. Jadi, bagaimana Gen Z ini bisa benar-benar menjalankan apa yang ditentukan atau apa yang dituntunkan oleh syariat, itu tidak ada lain demi keselamatan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi itu ya. Jadi generasi Z itu apa? Generasi yang dia memiliki ciri-ciri tertentu yang lahir, ya, sekitar tahun 1997, 2012, dan seterusnya. Nah, generasi Z ini tumbuh bersama dengan dunia maya, dunia internet, dan teknologi digital. Tahu digital apa? Digital itu apa? Digital itu dari kata digitus, bahasa Yunani. Digitus. Digitus itu artinya jari jemari. Berapa jumlah jari jemari? 10. Nah, itu namanya digital. Jumlah jari jemari itu 10. Maka bilangan pun
adanya, bilangan adanya, ada berapa? Bilangan itu ada berapa? 10. Coba hitung. Coba hitung. Bilangan itu 10. Coba hitung. Hah? Bisa nggak? Bisa menghitung nggak? Ada pelajaran matematika kan? Mana guru matematikanya ini? 10 ya, jari jemari 10. Bilangan itu pun 10. Coba hitung. Hah? Dari mulai berapa? Dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Betul ini 4 ya? Hah? Betul nggak? Kok ketawa? Betul nggak ini 4? Saya ulangi. 0, 1, 2, 3, 4. Betul? Kok salah? Terus gimana? Yang betul mana? 4 begini. Loh, terus nolnya mana? Hah? 0 nggak dihitung. Nah, itu dia. Nanti kita berdiskusi tentang 0. Sebab ada orang mengatakan 0 putul. Nah, nanti kita diskusi tentang 0 ya. Nanti kita diskusi tentang 0. Katanya nggak penting 0 itu. Nanti kita buktikan. Awas loh, jangan lari. Kita hitung dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul kan? Berapa ini? Tadi 9. Tapi ini angkanya berapa? 10. Bilangannya sampai 9. Tapi angkanya 10. Betul? Itulah yang disebut digitus. Sekarang kita bicara 0. Coba sebutkan nomor handphone. Punya nomor handphone nggak? Ada yang punya nomor handphone? Yang ingat? Coba. Nomor handphone mulai dari angka berapa? 0. Nah, berarti 0. Katanya nggak berguna. Suka main futsal? Suka? Mulainya dari berapa? Hah? 0-0 kan? Kenapa nggak 1-1? Dari 0 kan? Coba, siapa yang punya termometer? Yang punya termometer di rumah? Pernah? Termometer yang ada suhu panas, ada suhu dingin. Ada? Pembatasnya apa? Hah? 0. 0 ke atas suhu? 0 ke atas suhu panas. 0 ke bawah? Nah, jadi kalau ada orang mengatakan 5 derajat di bawah 0, itu panas apa dingin? Dingin berarti ya? Berarti 0 itu penting nggak? Jangan bilang 0 putul loh. Penting nggak 0 itu? 0. Sekarang saya tulis angka 5. 0-nya saya letakkan di depan angka 5. Jadi berapa? 50. Sekarang saya letakkan 0 itu di belakang angka 5. Jadi berapa? Hah? Jadi 0, 5. 0,5 kan? 5-nya jadi berapa itu? Naik apa turun? Jadi turun kan? Nilai 5-nya. Tapi kalau 5, angka 5, 0-nya diletakkan di depan. Angka 5-nya jadi naik apa turun? Naik. Jadi 0 itu penting apa tidak? Jangan bilang 0 putul lah ya. Betul tidak ini? Pernah belajar matematika tidak? Nah, itu yang disebut angka biner. 0, 1. Kalau tidak ada 0, tidak ada laptop. Tidak ada komputer. Tidak ada nomor HP. Itu pentingnya angka 0. Jadi jangan meremehkan yang 0 itu. Dengan tanpa 0 kau tidak berdaya apapun. Iya kan? Jadi jangan mengecilkan, meremehkan angka 0. Begitu. Nah, jadi itu sebagai bukti saja kalau angka 0 itu yang di kalangan ilmuwan disebut sebagai angka
biner. Itu menunjukkan bahwasannya 0 itu begitu penting. Ya. Sehingga sekarang ada komputer, ada laptop, ada HP dan lain sebagainya. Nah, itu. Ya. Jadi itu namanya 0 sampai 9, angka 0 sampai 9 yang jumlahnya itu berapa? Jumlahnya 10, itu yang namanya digital. Ya. Kalau jam, nah ini jam jarum, ini manual. Tapi kalau yang digital, pakai apa? Pakai angka. Angkanya dari mulai berapa? 0 sampai berapa? Sampai 9 kan? Mana ada setelah angka 9 ada angka lagi? Hah? Ada angka lagi setelah 9? Tidak ada. Lah 10, ya 10 gabungan dari 1 dan 0. Tidak ada angka lagi. Paham ya? Nah, jadi kalau belajar matematika, bilangan asli itu dimulai dari angka berapa? Angka 0. Masa? Bilangan asli dimulai dari berapa? Apa? Dimulai dari 4 ya? Kan 1, 2, 3 tes. 1, 2, 3 itu tes aja. Mulainya 4. Kecele ini antum. Kecele. Ya itu intermezzo aja. Nah, jadi itulah yang disebut dengan era digital. Ya, digital dari kata digitus, yang artinya jari jemari. Jari jemari itu jumlahnya 10. Ya. Nah, angka pun berjumlah 10. Dimulai dari 0 sampai angka 9. Itu jumlahnya 10. Nah, Gen Z, generasi Z disebut juga sebagai digital natives. Natives. Pakai V5 gitu. Face. Digital native. Yang artinya apa? Digital native artinya warga atau penghuni era digital. Itu generasi Z. Sehingga anak-anak yang lahir di era digital itu, ya seperti di awal saya sampaikan, akrab dengan teknologi ya, Android itu tadi. Jadi kita sebagai orang tua kadang-kadang cemas, loh anak saya kok cepat sekali main HP dan lain sebagainya. Jangan dicemaskan, karena itu masanya, eranya, era anak-anak yang lahir antara tahun tersebut. Kecepatan untuk mengoperasikan teknologi itu ya lebih masif, lebih adaptif, ya, lebih cepat penyesuaian dirinya dibandingkan dengan kita, generasi-generasi yang lahir tahun 70-an atau bahkan sebelumnya tahun 60-an. Nah, yang Gen Z ini lebih cepat. Maka generasi Z ini lebih akrab dengan Android, ya, handphone Android, media-media sosial. Nah, jadi, kemudian di lembaga-lembaga institusi juga menyesuaikan untuk kebutuhan Gen Z itu. Contoh misalnya, ya, di kepolisian. Di kepolisian, sekarang kalau antum mengurus SKCK, ya kan? Apa itu SKCK? Surat keterangan, apa C-nya? Cakep orangnya, gitu kan? Atau apa? Catatan, kelakuan, atau apa? Ya, pokoknya SKCK. Nah, sekarang ketika mengurus SKCK bisa dari rumah. Untuk generasi Gen Z bisa dilakukan itu dari rumah. Ya. Nanti tinggal datanya diisi, menggunakan
aplikasi, kemudian nanti mengisi datanya, mengirim fotonya, dan seterusnya. Nanti datang ke kantor kepolisian tinggal hanya mengambil fisiknya. Mengambil fisiknya. Nah, itu kecanggihan. Dan yang akrab melakukan atau mengoperasikan yang seperti itu diantaranya generasi Z ini tadi. Padahal kita tahu generasi Z ini, dia, yang saya ketahui, dia hidupnya di pondok pesantren. Padahal kita juga tahu di pondok pesantren tidak ada pelajaran tentang masalah teknologi. Ya, di pesantren tidak diajarkan tentang bagaimana menggunakan aplikasi. Tidak ada. Tidak diajarkan bahkan. Tetapi mengapa generasi Z ya, begitu adaptif, begitu bisa banyak menyesuaikan? Itulah ya, fadlullah. Ya, keutamaan yang Allah berikan memang kepada generasi Z ini. Ini sudah masuk azan. Mau azan dulu? Atau kita cukupkan sampai di sini? Hah? Azan dulu apa kita cukupkan sampai di sini? Azan dulu. Berarti siap ya? Sampai jam 11 malam? Siap? Ana nggak siap. Silakan azan dulu. Kita lanjutkan. Di antara ciri Gen Z, generasi Z itu terbiasa dan mudah mengakses informasi, komunikasi online, dan multitasking digital. Artinya multitasking digital itu dia mempunyai kemampuan. Ya. Serba mampu dalam era digital itu dia punya kemampuan itu. Ya. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, ya, yang masih kadang gagap menghadapi kemajuan-kemajuan dunia digital, dunia online. Kemudian generasi Z ya, sering dianggap memiliki ambisius. Ya, tapi dia mandiri ya, dalam mencari pengetahuan. Ya. Jadi itu salah satu ciri yang harus kita perhatikan. Ya. Karena kalau kita tidak waspada, sebagai generasi Z ini tidak waspada, ketika, wah saya ingin belajar lewat online, ini, itu, ini. Tapi tidak ada gurunya. Ini berbahaya. Ya. Misalkan, dulu, ya, generasi sebelum Z ini, belajar takhrij hadis, harus membuka kitab para ulama. Ya. Misalnya mau mentakhrij satu hadis, misalnya hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka ditakhrij hadis ini ada di mana, di kitab mana? Oh, ternyata di kitab Sahih Bukhari, oh kitab Sahih Muslim, di mana lagi misalnya. Itu namanya ditakhrij, dikeluarkan hadis itu. Nanti setelah diketahui siapa saja ruwatnya, para perawinya siapa. Nah, para perawinya ini kemudian ditimbang. Ya, misalnya fulan. Ya, hadis ini fulan an fulan. Nah, fulannya ini siapa? Dari mana kita tahu fulan ini misalnya dia halnya itu, keadaan dirinya itu misalnya sikoh misalnya. Atau bahkan mungkin kita pelajari lagi, mungkin ada yang ya lemah hafalannya misalnya, atau dhaif dan seterusnya. Nah, itu semua. Nanti para ruwat ini bisa kita lihat, misalnya di kitab Tahdzibul Kamal, atau di kitab-kitab yang memuat tentang para perawi hadis ini. Sehingga kita bisa mendudukkan setiap personal yang meriwayatkan hadis itu. Setiap rawi atau orang yang meriwayatkan dari hadis itu. Nah, sebelum ada era digitalisasi, itu ya, kita membongkar kitab-kitab para
ulama. Satu hadis saja berapa kitab yang harus dibongkar, dibuka. Dengan sekarang dengan adanya era digitalisasi, kita tinggal memasukkan kata kunci. Ya. Kata falyakul khairan, kemudian langsung cari, urut keluar semua. Nah itu sekarang. Jadi tanpa harus belajar, ya, tanpa harus belajar, dapat menghasilkan apa yang kita cari. Nah itu salah satu, ya, keberhasilan teknologi untuk mengeluarkan satu hadis, ya. Tetapi cara yang demikian, ya, itu tidak mengajarkan kepada para tulab, ya, kepada para penuntut ilmu, untuk kemudian para ulama itu bersusah payah, ya, di dalam mentakhrij hadis, di dalam menilai hadis, ya, derajatnya sahihkah atau hasankah, dhaifkah, ya, sesuai dengan ilmu dawabit. Ya, sesuai dengan ilmu dawabit. Nah, itu dilakukan ketika era digitalisasi belum ada. Nah, sekarang era digitalisasi ada, ya, akan sangat mudah sekali. Tetapi kelemahannya apa? Kelemahannya kita generasi Z ini kalau tidak mempelajari, ya, tidak bisa memahami kenapa hadis-hadis ini seperti ini. Karena tidak belajar prosesnya itu tadi. Ya, di dalam memproses, dalam mentakhris atau menilai, ya, dan menilai hadis yang sudah dikeluarkan tersebut. Nah itu salah satu bagaimana generasi Z ini memiliki kemampuan untuk semangat, ya, semangat dalam mencari pengetahuan di dunia maya itu. Kemudian generasi Z itu peduli dengan isu sosial. Ya. Maka banyak generasi Z yang tangannya itu gatel. Tahu tangannya gatel. Ingin terus bersuara, ingin terus men-share, ingin terus menyampaikan pendapat. Itu salah satu ciri. Kenapa demikian? Karena memang peduli dengan isu sosial yang diangkat di dalam media sosial. Maka terkenalah dengan dunia netizen, ya kan? Nah, netizen. Nah, jadi ada apa netizen rame-rame? Ya. Tapi itu di dunia maya, ya. Itu di dunia online seperti itu. Nah, namun demikian, meskipun peduli dengan isu-isu sosial di dunia online, dunia media sosial, tetapi Gen Z itu menyukai sesuatu yang instan, ya seperti tadi, ya inginnya cepat, udah masukkan aja ini kata kuncinya, udah nanti selesai begitu. Nah, itu Gen Z, ya suka dengan yang instan, ya kan? Misalnya Indomie kan instan, suka nggak? Nah itu contoh. Itu. Jadi segala sesuatu yang melalui proses yang panjang itu tidak terlalu disukai. Ya. Seperti harus belajar membuka kitab ini dulu, buka kitab ini dulu, kitab ini. Nah, bagi Gen Z terlalu lama. Ya. Kenapa? Karena perangkat yang ada di tangannya bisa dengan cepat menghasilkan apa yang diinginkan. Nah itu ciri daripada Gen Z. Maka sebagai generasi Gen Z, kita harus mengetahui, ya, bahwasannya, ya, hal yang demikian ini bisa seperti pisau bermata dua. Ya, teknologi modern itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan yang, ya, yang menimbulkan kebaikan bagi dirinya dan orang banyak. Tetapi kalau disalahgunakan akan membunuh dirinya. Minimal membunuh karakternya. Contoh.
Dari generasi Gen Z itu yang ada yang sampai tergila-gila dengan popularitas. Paham? Tergila-gila dengan popularitas. Sehingga untuk mengejar popularitas itu, dia membuat konten. Tahu konten? Membuat konten. Ya, dia sedang makan di video, gitu kan? Di video. Terus kemudian dia nanti dengan apa? Di video. Dia berada di mana? Di video. Nah, video-videonya itu dia masukkan ke konten. Dia punya tempat di media sosial, kemudian masukkan ke situ. Misalnya di Instagram, ya kan? Atau di Telegram. Itu ketika popularitas, keinginan untuk menjadi popularitas, ya, itu dia tidak bisa untuk mengendalikan diri. Impiannya apa? Impiannya seperti para siapa? Siapa yang disebut itu? Apa? Ini sekian pengikutnya. Apa namanya? Apa? Influencer, iya kan? Wah, sekian influencer segala macam, sekian banyak gitu kan. Nah, misalnya artis apa gitu kan, dia punya masa di media sosialnya 10 juta gitu kan. Ya, misalnya siapa lagi ya, Halilintar itu berapa gitu kan? Tahu Halilintar ya? Tahu. Nah, itu. Terus nanti lagi misalnya apa? Siapa banyak lah begitu kan? Nah, itu kan dia mengungkap konten-kontennya. Nah, gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan, ya. Apa yang dikhawatirkan? Bernafsu untuk mengejar popularitas. Itu salah satu bentuk perkara yang negatif. Kenapa? Kalau pengikutnya banyak, nanti fulusnya banyak. Itu saja. Ya. Maka orang-orang yang pengikut Instagramnya itu banyak diikuti orang. Ya. Nanti kalau pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pemilihan bupati itu diajak. Karena pengikutnya banyak. Nah dari situ dia mengkampanyekan calonnya itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi dari situ dia dapat uang lagi dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah ya, bernafsu untuk mengejar dunia. Ya, dengan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan untuk dakwah, kemaslahatan untuk agamanya, dengan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya, tahunya dia hanya punya pengikut ya, sekian. Dan pengikut-pengikutnya ini ya, kemudian dipengaruhi dengan konten-kontennya. Nah, itu perkara yang berbahaya. Ya. Kecuali kalau pengikutnya itu kemudian diberi nasihat, diberi ilmu. Kontennya itu konten ilmu, lain masalah. Kontennya itu konten bimbingan untuk keselamatan ya, orang-orang yang ikut di dalam konten tersebut, itu lain masalah. Artinya itu dijadikan sebagai dakwah. Ya. Dalam masalah seperti itu saja, itu pun masih ada perdebatan ya, di kalangan ahlul ilmi. Ya, karena nanti ada masalah gambar, masalah yang lainnya. Nah, ini perlu diwaspadai oleh antum sebagai generasi Z itu tadi. Ya. Jadi ada titik-titik krusial yang benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai, na'udzubillah, jangan sampai terjatuh kepada titik-titik yang berbahaya itu. Wah, saya sudah bisa buat konten. Saya belajar di Yaman. Saya ini kan, bikin blog. Loh, ini. Yang ditampilkan dirinya. Bahasa orang sekarang, narsis. Ya kan? Ingin menampilkan dirinya.
Nah, ini yang berbahaya. Jadi Gen Z itu satu sisi positif, dia bisa beradaptasi dengan teknologi, kemajuan teknologi, tapi di satu sisi apabila tidak dibimbing oleh orang-orang tua, itu berbahaya. Ya. Jadi perlu bimbingan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat sedikit pengetahuan kita tentang generasi Z. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.